Baik, kami lanjutkan lagi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil polling yang sudah dilakukan tadi oleh teman-teman di studio maupun Anda di mtgwpoll.com. Pollingnya adalah ini dan hasilnya kita lihat sama-sama. Untuk menurut Anda siapakah yang paling cocok untuk disebut sebagai belut kecemplung oli atau orang yang licin dan licik? Pilihan C 16%, pilihan B 37%, dan penipu parasit cinta dan pemberi harapan palsu dipilih oleh 47% dari 1.428 voters. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih. Kita akan coba lihat siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing ya. Yang pilihan C dulu, yang paling sedikit. Saya ingin lihat pilihan C. Ya, Bapak bisa naik ke atas panggung. Pilihan B, Bapak boleh. Dan pilihan A, ya, nama Ibu. Bapak? Imam. Pak Imam. Nama Bapak? Rai Pering. Pak Imam ya, sebelah sini. Pak Rai Pering. Ibu? Pak Rai. Ibu Hadi. Silakan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ketiga sahabat kita ini mewakili pilihan-pilihan Anda. So, Ibu Hani memilih A. Yang mengenai penipu parasit cinta, menurut saya kalau dalam penipuan itu yang paling Paling jahat ya? yang paling jahat. Karena biasanya korban penipuan itu adalah dari teman sendiri atau dari orang yang kita percaya. Oh begitu. Iya. Nah, jadi kalau penipu parasit cinta ini mengambil keuntungan dari cintanya orang lain ya? Iya. Menurut Anda itu kejam sekali? Iya, kejam sekali. Karena kan kita kan sudah benar-benar percaya sama dia, malah mungkin melebihi 100% kepercayaan berapa itu. ratus persen? 1000. Kalau lebih dari 100% itu berapa? Tidak terhingga. 1000. Iya. Oke, 1000%. Iya. Itu lebih buruk daripada pemimpin. Lebih buruk. Lebih buruk ya? Iya. Ya karena Anda tidak rencana menikahi pemimpin. Tidak. Kalau Pak Rai? Baik, saya memilih tokoh politik karena pengalaman 5 tahun yang lalu saya memilih tokoh politik yang berjanji membawa kebaikan terhadap bangsa dan rakyat ini. Ternyata sampai akhir ini belum banyak masyarakat yang menikmati itu, hanya segelintir saja. Dan 80% daripada tokoh-tokoh yang lalu itu masih mencalonkan lagi untuk bulan-bulan ini, untuk pemilu yang berikutnya. Bukan baik. Mengapa bukan masalah cinta bagi Pak Rai? Karena saya sudah punya cinta yang... Dan dalam soal cinta Bapak tidak pernah tertipu? Belum, karena sudah 20 tahun. Belum. Sebelum menikah dulu apakah pernah Anda patah hati atau? Tidak. Tidak. Jadi Anda ketemu istri yang sekarang itu sudah langsung itu belahan jiwa? Itu yang belahan jiwa, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan sampai akhir hayat kita berdua. Amin. Terus apa yang terjadi kepada Bapak? Kok sampai demikian menjiwai pilihan C? Ya karena pernah ditikung sama teman sendiri gitu Pak. Di Twitter saya terima pertanyaan itu, Om Mario bagaimana caranya supaya pacar tidak ditikung sahabat? Jawabannya, jaga posisi baik-baik di tikungan. Pak, apakah betul pepatah ini? Kalau kamu tidak merawat kekasihmu, kamu membuat sahabatmu kelihatan lebih baik. Pepatah itu? Iya. Kalau saya bilang salah Pak. Salah? Itu saya loh yang nulis. Salahnya di mana? Ya di situ kan apabila kita tidak merawat ya. Sekarang apa yang dia mau kita kasih, ya kan? Kan berarti kan kita rawat, ya kan? Jadi merawat itu memberi yang dia mau. Ya betul. Apa yang dia mau? Ya contoh misalnya di saat kita lagi sibuk dia minta, ayo dong sempatin waktu kamu bantar 1 hari 2 hari kata dia. Barang sehari 2 hari untuk apa? Ya untuk jalan atau makan atau sekedar nonton bioskop atau apa gitu Pak. Sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Terus? Ya tapi masih ditikung juga gitu kan. Mungkin sahabat Anda menyediakan waktu lebih banyak. Ya bagi saya waktu itu kurang 7 hari Pak. Oh iya? Iya Pak.
Anda mau hidup berapa hari seminggu? Ya kalau bisa lebih dari 7 gitu Pak. Betul. Nah, sekarang sahabat yang mengambil kekasih Anda itu bekerja juga seperti Anda? Iya bekerja juga. Sibuk juga? Sibuk juga. Kok sempat? Karena dia keseringan dapat shift paginya dan saya keseringan di shift malam. Oh, ini beda shift. Beda. Memang Beda satu waktu. pacar, 2 sahabat, beda shift itu berisiko sekali. Gitu, papasan begitu, dia di tengah, papas begitu kan. Nempel yang paling dekat, ya. Betul Pak. Betul. Terus apakah mereka masih tetap rukun bersama di sana? Nggak tahu Pak. Kabar terakhir sih yang saya dengar sih katanya udah punya anak 2 Pak. Udah lama ya? Udah lama. Berarti sakit hatinya sudah Udah lama. lama. Gak move on ini. Ibu, apa nasihat ibu kepada dia? Karena dia belum bisa move on ini terhadap ini kasusnya sama dengan Anda kan sebetulnya. Apa nasihatnya? Woles aja Pak. Woles aja. Cara wolesnya bagaimana? Nikmati hidup, terus hura-hura foya-foya sebelum mendapatkan. Jadi cara woles itu hura-hura, foya-foya, Ya, maksudnya, foya yang- oplosan. Yang mau dilakukan sekarang ya lakukan aja gitu. Gak perlu bingung tentang kekasih sahabatnya dan sebagainya. Tidak Karena usah. kan sudah punya milik orang Pak. Terus sudah punya anak 2 lagi. Betul. So, Pak, Anda sebagai seorang yang dikecewakan oleh pemimpin, gitu, dikecewakan oleh pemimpin. Mengapa menurut Anda belut itu yang paling licin adalah pemimpin yang tidak amanah dibandingkan pemberi harapan palsu, dibandingkan pencuri pacar, Pak? Ya, karena pemimpin adalah menurut saya dia sebagai contoh. Karena sebagai contoh dia harus memberikan apa yang memang dia janjikan. Begitu dia tidak menepati janjinya, ini yang saya anggap itu benar-benar licin sekali. Karena kalau pemberi harapan palsu itu yang diberikan harapan siapa? Kita. Kita atau Anda? Kalau kita itu termasuk saya. Ya yang mendapatkan harapan itu saya. Oh super. Jadi si belut ini ibu berharap kepada belut ini. Ya. Ya. Ini Iya, Pak. membenci belut itu. Ya. Yang sudah punya anak 2 dengan mantan pacarnya. Betul Pak. Good. Nah, kalau pemimpin tidak amanah, berapa banyak yang dikecewakan oleh belut yang namanya pemimpin ini? Oke, kalau lurahnya belut, berapa banyak yang dikecewakan? Kelurahan. Kalau bupatinya belut. Nah, kalau satu negara, belut itu di semua tingkat ada. Saya tidak akan mengatakan yang membuat orang kualat, oke? Saya katakan, itu sebabnya katakan ya pada kejujuran. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Nih, apa nasihatnya? Supaya pacar teman-teman ini tidak diambil sahabatnya. Ya nggak usah punya sahabat gitu Pak.